Hai sobatku tercinta, selamat datang kembali di channel saya ini. Video kali ini saya akan bahas tentang seorang gadis yang mendapat perilaku tidak baik dari beberapa orang pemuda terhadapnya, yang mana seorang gadis tersebut penuh dengan kemalangan di penghujung hidupnya kala itu, dan tragedi yang menimpa pada gadis tersebut terjadi tepat di sebuah jembatan jalan lintas Medan Banda Aceh daerah Lembah Gunung Selawah Kabupaten Aceh Besar. Oke sobatku tercinta, seperti biasa sebelum saya lanjut ke topik pembahasannya, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mari sejenak ringankan tangannya untuk tekan subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kisah ini terjadi pada tahun 1980-an silam, dan kisah ini dialami oleh seorang perempuan yang bernama Halimah. Saat itu umurnya masih 18 tahun, kejadian tersebut terjadi di sebuah jembatan yang ada di jalan lintas Medan Banda Aceh daerah Gunung Selawah Kabupaten Aceh Besar, yang mana jembatan itu disebut oleh orang Aceh sendiri dengan sebutan Jembatan Senapet, dan jembatan itu merupakan sebuah jembatan penghubung antara Medan menuju ke Banda Aceh. Kisah tersebut berawal dari Halimah yang saat itu hendak pulang ke rumahnya. Dalam kondisi jalanan yang sangat sepi, Halimah saat itu berjalan kaki sendirian sepulang dari tempat kerjanya. Tiba-tiba saja ada sekelompok pemuda yang menggunakan mobil kijang kotak. Mobil kijang tersebut berisikan anak muda yang berjumlah 6 orang. Mereka berhenti melintang di depan Halimah, mirip seperti kasus penculikan yang sering kita dengar pada umumnya, di mana mobil yang langsung melintang di depan orang tersebut dan beberapa orang turun dari mobil langsung memasukkan si korban ke dalam mobil. Hal itu juga terjadi kepada seorang gadis cantik yang bernama Halimah. Saat itu beberapa laki-laki turun dari mobil dan langsung menyekap Halimah lalu memasukkan Halimah ke dalam mobil kijang tersebut. Dan para pemuda yang ada dalam mobil itu umurnya enggak terpaut jauh dari umur Halimah. Bisa dikatakan ini mungkin sekumpulan anak-anak orang kaya pada zaman itu. Di saat Halimah sedang mendapati perilaku tidak baik dari sejumlah pemuda tersebut, Halimah sempat berteriak meminta tolong. Namun seperti yang diceritakan tadi yang mana kondisi jalan kala itu benar-benar sepi, dan juga mungkin di saat itu orang-orang memang jarang sekali berkeliaran keluar dari rumahnya. Ketika Halimah sedang memberi perlawanan kepada pemuda yang ada dalam mobil tersebut, salah satu pemuda memukuli Halimah sampai babak belur. Hal ini dikarenakan Halimah terus-terusan melawan dan meminta tolong. Jadi jalan satu-satunya yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang sedang beraksi kejahatannya adalah melumpuhkan Halimah dengan cara kekerasan, sampai-sampai Halimah terdiam karena pingsan. Melihat Halimah sudah tidak sadarkan diri, beberapa pemuda tersebut langsung meneruskan perbuatan keji mereka. Dan mereka melakukan aksi tersebut secara bergilir. Posisinya Halimah saat itu berstatus gadis atau masih ting-ting menurut bahasa zaman sekarang. Di saat itu Halimah digilir secara bergantian. Ketika Halimah sadar ia melihat posisinya sudah terlentang dalam keadaan tidak menggunakan apa-apa, Halimah juga melihat ada seseorang yang sedang menggauli dirinya. Di sini Halimah sempat melawan lagi secara habis-habisan guna untuk lepas diri dari para laki-laki bejat tersebut. Namun apalah daya seorang perempuan harus melawan 6 orang laki-laki yang sedang melakukan perbuatan keji terhadapnya. Walaupun Halimah melawan sekuat tenaganya itu sungguh tidak mungkin ia berhasil untuk melawan mereka semua. Halimah ketika itu sudah tidak tahan lagi. Ia merasa sangat lemah dan juga kesakitan dan akhirnya Halimah pingsan lagi kedua kalinya. Begitu mereka sudah merasa puas melampiaskan nafsu bejatnya, keenam laki-laki tersebut langsung memikirkan bagaimana cara untuk menutupi atas kejahatan yang telah mereka lakukan itu. Jadi kesimpulannya, mereka di sini enggak mau membiarkan Halimah begitu saja. Apalagi Halimah sampai mengadu ke orang tuanya bahkan ke pihak berwajib. Karena jika Halimah mengadu atas perbuatan keji mereka terhadapnya, bisa-bisa mereka semua terkena kasus dan yang pasti mereka akan dipenjarakan. Maka satu-satunya cara untuk menutupi kejahatan mereka itu terhadap Halimah, yaitu dengan cara menghilangkan barang bukti serta menghilangkan jejak si korban. Akhirnya mereka berpikir dan menemukan sebuah ide, yaitu menghabisi atau membunuh si Halimah. Ketika ide itu telah muncul dan siap untuk dilaksanakan, keenam pemuda tersebut sempat terjadi adu mulut antara dua pelaku dengan 4 orang pelaku lainnya. Adu mulut tersebut adalah perihal menghapus jejaknya si korban dengan tujuan agar perempuan yang mereka jahati itu tidak bisa mengadu kemana-mana. Namun hal ini ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju kalau Halimah ini harus dibunuh. Menurut dari dua orang pelaku,
Ide itu terlalu kejam jika benar diteruskan. Dua orang pelaku tersebut berpikir yang mereka lakukan itu hanyalah untuk bersenang-senang saja tanpa harus membunuh si korban. Namun sayangnya yang tidak setuju kala itu hanya dua orang saja. Mereka kalah suara dengan 4 orang pelaku lainnya, yaitu teman-temannya sendiri. Akhirnya, Halimah yang tanpa bersalah apa-apa terhadap mereka, terpaksa harus dieksekusi dengan cara dicekik sampai ia menghembuskan nafas terakhirnya. Di sini yang paling parah dan bejat adalah, yaitu ada salah satu dari 6 pelaku tersebut, yang benar-benar keji banget perbuatannya, yang mana seorang pelaku ini tanpa sedikit pun iman di dadanya. Halimah yang telah meninggal saat itu, dia sempat-sempatnya menyetubuhi Halimah dalam keadaan tidak bernyawa lagi, dan akhirnya setelah benar-benar selesai, mayat Halimah pun dibuang dengan cara dikubur oleh beberapa pelaku. Mereka mengubur jenazah Halimah di pinggir sungai yang berada di dekat jembatan Senapet dengan cara seadanya. Keluarga Halimah kala itu tidak mampu mencari di mana posisi Halimah. Menurut kabar yang beredar, didapatkan dari ucapan langsung oleh arwah Halimah yang datang saat itu atau merasuki tubuh orang lain. Kala itu ia menjelaskan kalau mayatnya berada di pinggir sungai, ia dikubur dengan batu dan bahkan tidak layak cara penguburannya itu, ia hanya ditutupi dengan dedaunan, lalu ditindih bebatuan begitu saja. Sejak kejadian itu, penampakan roh Halimah sering sekali terlihat di jembatan Senapet yang terletak di Aceh Besar. Banyak orang yang mempercayai kehadiran Halimah di jembatan tersebut adalah wujud balas dendam. Namun sebagian orang juga mengatakan, mereka tidak percaya dengan balas dendam. Mereka lebih percaya kalau Halimah ini hanya sesosok arwah yang sedang tidak tenang. Jadi makanya dia berada terus di dekat jembatan Senapet tersebut. Dalam perihal ini, ada beberapa paranormal yang pernah kunjungi ke tempat tersebut. Kunjungan mereka saat itu sempat berkomunikasi dengan sosok Halimah, dan ternyata dari jawaban yang didapatkan adalah, sosok Halimah memang sengaja berada di jembatan Senapet pada waktu-waktu tertentu, tujuannya untuk memberitahu kepada orang-orang kalau ia memang berada di dekat jembatan Senapet. Menurut beberapa saksi yang pernah melihat sesuatu di jembatan tersebut, bahwa kemunculan hantu Halimah berwujud seperti kuntilanak, dan dia selalu mengganggu para pelintas jalan. Hal ini terungkap dari beberapa kasus kecelakaan yang dikabarkan karena pengendara melihat sosok Halimah di jembatan tersebut. Kronologi dari cerita mereka yang pernah mengalami musibah di lokasi itu, ketika bertemu dengan sosok tersebut mereka merasa panik dan hilang kendali, yang akhirnya terjadilah kecelakaan, dan kisah ini pernah dialami juga oleh seorang sopir truk yang melintas di jalan itu, tapi mereka saat itu syukurnya tidak sampai terjadi musibah yang membuat mereka saat itu harus celaka. Ia bercerita, suatu malam ia bersama kernetnya melewati jalan daerah Jembatan Senapet. Ia saat itu jalan dari arah timur, tepatnya dari arah Medan menuju ke Banda Aceh. Sebelum ia sampai di area Jembatan Senapet, mereka saat itu sempat berhenti sejenak di daerah Sare, yaitu satu daerah yang menjual makanan atau tempat pembelian oleh-oleh, seperti keripik, buah-buahan, dan juga lainnya. Setelah berhenti sejenak maka mereka berangkat lagi ke arah tujuan mereka. Kebetulan malam itu tujuannya ke arah Banda Aceh, maka saat itu mereka harus melewati jalan yang ada jembatan tersebut, yaitu Jembatan Senapet. Seperti biasanya, setiap supir truk yang melewati jalan itu sudah pasti memacu kendaraan sangat kencang, karena satu sisi jalan di area tersebut yang melewati jembatan, jalannya agak mendaki, satu sisi lagi karena mereka merasa ketakutan dengan sosok yang ada di area itu. Tidak berselang lama setelah mereka melewati Jembatan Senapet, mereka langsung menyusuri jalan tanjakan. Ketika mereka lagi jalan di jalan tanjakan itu, tiba-tiba saja di depan mereka ada seseorang yang sedang berdiri tepat di tengah jalan menghadang laju truk mereka. Beberapa kali si supir truk ini menekan klakson, agar orang tersebut minggir dari tengah jalan, dan di saat itu awalnya si supir truk tidak berpikir kalau itu adalah arwah atau hantu. Ia malah berpikir kalau itu adalah seseorang yang mau bunuh diri. Karena di posisi jalan yang sedang mendaki, sudah pasti truk tidak bisa menginjak rem atau berhenti, karena jika berhenti truknya bisa-bisa mundur dan terbalik. Apalagi situasinya malam hari, jadi mau tidak mau ia harus melaju terus tanpa harus mempedulikan apapun yang ada di depannya. Itu semua dilakukan karena untuk menyelamatkan diri dari maut. Sampai akhirnya ia bersama kernetnya mau tidak mau memang harus menabrak orang yang berada di depan truknya. Ketika mereka menabrak orang tersebut, mereka sangat jelas mendengar suara dentuman dan juga suara tulang remuk yang masuk ke bawah mobil mereka.
Kernet saat itu menyaksikan jelas dengan matanya, ia melihat orang yang di depan truk mereka tadi benar-benar masuk ke bawah kolong mobil mereka, sampai-sampai Kernetnya menangis karena hatinya tidak tega, dan ia juga tidak mau mempertanggungjawabkan atas perihal tersebut. Sementara supir saat itu terus melanjutkan pendakian secara pelan-pelan karena mobilnya bermuatan berat, supir pun sempat melihat ke arah spion kiri kanannya untuk mengecek bagian belakang mobil, dan ia mulai bingung, karena di area depan kaca mobil ia dan Kernetnya sempat melihat percikan kecap, namun saat dikontrol ke area jalan melalui spion jalannya malah mulus-mulus saja. Di situ keanehan sudah mulai berasa, namun mereka belum menyadarinya karena mereka sedang panik, sampai akhirnya si supir langsung keluarin kepalanya dari jendela mobil dan ia melihat ke arah belakang. Jalannya benar-benar kosong dan seperti tidak ada terjadi apapun. Lalu mereka timbul pikiran lain, mereka berpikir kalau mayat dari orang yang ditabrak tadi mungkin masih berada di bawah truk mereka karena tersangkut. Supir berkata pada Kernetnya, "Sabar dulu, kita cari jalan yang lebih tenang dan lebih rata, karena ini masih mendaki." Di sini Kernetnya sudah ketakutan duluan. Ia mengangguk mengiyakan apa yang dikatakan oleh si supir, dan akhirnya tibalah mereka di jalan yang rata. Sesampai di tempat yang rata mereka memberhentikan truknya dan langsung turun dari truk. Mereka melihat ke area bawah mobil dan ternyata di bawah mobil truk tersebut tidak ada apa-apa. Anehnya lagi percikan kecap di depan mobil mereka pun menghilang seketika seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Di situ mereka sempat berhenti sampai 15 menit, melihat kiri kanan atas bawah pada bagian mobil mereka. Namun mereka tidak menemukan apapun, lalu si Kernet berkata pada sopirnya, "Bang, ini aneh banget, kenapa seperti tidak ada terjadi apapun, padahal tadi jelas kita lihat ada terjadi tabrakan." Supirnya pun heran, dan saat itu tiba-tiba saja turun hujan gerimis. Di saat gerimis turun si Kernet langsung naik ke truk, dan di saat itulah kejadian yang aneh terjadi lagi. Karena secara tiba-tiba dari bawah truknya itu muncul sebuah bayangan putih, yang dimana bayangan tersebut langsung menuju ke arah pepohonan dan menghilang gitu saja, lalu si supir dan Kernet tersebut langsung pergi dari tempat itu. Kejadian selanjutnya dialami oleh supir L300 minibus. Kejadian ini terjadi di tempat yang sama, yaitu di jembatan Senapet, namun berbeda alur cerita yang dialami oleh supir truk tadi. Saat itu sopir L300 tersebut melintasi jurang Senapet, kira-kira sekitar 700 meter sebelum jembatan Senapet. Ia melihat ada seorang perempuan yang menyetop mobilnya untuk menumpang. Supir ini tanpa rasa curiga karena memang itu adalah mobil angkutan umum. Supir memberhentikan mobilnya dan penumpang masuk ke mobil layaknya seperti biasa. Namun di sini si supir L300 ini lupa, bahwa di area itu tidak ada penduduk karena itu adalah area hutan yang tidak ada pemukiman, dan juga bagaimana mungkin ada penumpang perempuan di area tersebut apalagi jam sudah tengah malam. Setelah si penumpang ini naik ke mobil, supir L300 tersebut melanjutkan perjalanannya. Saat itu supir melihat sosok perempuan itu wujudnya seperti biasa, yaitu seseorang perempuan yang masih muda. Perempuan itu duduk di pintu 2 tepatnya di belakang si supir. Lalu beberapa saat kemudian mobil mulai melewati jembatan Senapet. Saat sedang melewati jembatan, si penumpang ini keluar dari jendela mobil yang logikanya jendela L300 itu sempit, tapi sosok perempuan tersebut dengan mudah ia keluar dari jendela itu dalam posisi mobil sedang jalan, dan sosok perempuan itu melompat langsung ke arah bawah jembatan. Lalu si supir mulai ketakutan dan langsung tancap gas melaju lebih kencang. Itulah sobatku tercinta tentang sejarah atau tragedi yang pernah terjadi di jembatan Senapet, yang mana jembatan tersebut berada di Jalan Lintas Medan Banda Aceh Selawah Kabupaten Aceh Besar. Lebih dan kurang saya minta maaf, karena itulah yang saya dapatkan menurut cerita dari orang sekitar. Saya undurkan diri dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya.